Di video ini, saya akan menjelaskan tentang eating disorder. Diharapkan dengan menyimak video ini, Anda dapat membedakan gangguan-gangguan yang termasuk sebagai eating disorder, yaitu anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Pembahasan akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, penjelasan tentang anorexia nervosa. Kedua, penjelasan tentang bulimia nervosa. Ketiga, penjelasan tentang binge eating disorder. Gangguan pertama dari eating disorder yang akan dibahas adalah anorexia nervosa. Untuk memahami apakah anorexia nervosa itu, maka perlu dipahami dulu arti katanya, yaitu anoreksia yang berarti kehilangan nafsu makan, dan nervosa yang berarti kehilangan nafsu makan itu terjadi disebabkan oleh situasi emosi. Dalam DSM-5, seseorang didiagnosa mengalami anoreksia nervosa jika menunjukkan simptom berikut. Pertama, pembatasan makanan yang menyebabkan berat badannya sangat rendah secara signifikan dan bahkan berada di bawah batas normal. Kedua, adanya ketakutan yang intens atau ketakutan yang kuat akan adanya penambahan berat badan dan menjadi gemuk atau menampilkan perilaku yang secara terus-menerus berupaya untuk mencegah penambahan berat badan. Ketiga, adanya masalah dengan body image atau persepsi orang tentang kemenarikan tubuhnya, seperti yang terlihat di gambar. Di gambar, sebenarnya perempuan itu memiliki tubuh yang langsing dan cenderung kurus. Tetapi tetap saja ia mempersepsikan dirinya gemuk. Anoreksia nervosa ini biasanya mulai terjadi pada awal hingga pertengahan usia remaja. Kebanyakan anoreksia nervosa terjadi pada perempuan. Tetapi anoreksia nervosa juga dapat terjadi pada laki-laki. Terdapat 2 tipe anoreksia nervosa, yaitu restricting type dan binge eating atau purging type. Tipe restricting atau membatasi, maksudnya adalah anoreksia nervosa terjadi karena adanya pembatasan asupan makanan. Sedangkan tipe binge eating atau pesta makan banyak, atau tipe purging atau membersihkan atau mencuci perut, maksudnya adalah anoreksia nervosa yang terjadi karena orang terus-menerus menampilkan perilaku banyak makan dan kemudian membersihkan makanan yang masuk, yang biasanya dilakukan dengan cara memuntahkannya. Secara kognitif, anoreksia nervosa terjadi karena disebabkan oleh takut gemuk dan adanya masalah dengan image tubuh. Hal ini membuat perilaku yang berguna membuat tubuh kurus atau membuat tubuh tetap kurus akan di-reinforce atau diperkuat secara negatif, yang ditandai dengan menurunnya kecemasan menjadi gemuk. Jenis gangguan makan berikutnya adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa berasal dari kata bulimia, yaitu bahasa Yunani yang artinya lembu yang kelaparan. Bulimia nervosa sendiri ditandai oleh episode mengkonsumsi dengan cepat makanan dalam jumlah yang banyak, yang diikuti dengan perilaku kompensasi seperti muntah, puasa,
olahraga berlebihan yang bertujuan untuk mencegah penambahan berat badan. Dalam DSM-5, bulimia nervosa dijelaskan sebagai episode binge eating yang berulang. Maksudnya adalah makan dengan porsi yang lebih banyak dari kebanyakan orang dalam waktu dan situasi yang sama. Waktu dan situasi yang sama ini adalah sama-sama di pagi hari dan belum makan. Misalnya seperti itu. Orang yang mengalami bulimia nervosa akan makan dalam porsi yang lebih besar daripada orang yang tidak mengalami bulimia nervosa. Perilaku makan seperti ini dilakukan berulang kali dalam waktu yang berbeda-beda. Misalnya pada saat makan pagi, kemudian terjadi lagi saat makan siang, dan terjadi lagi saat makan malam. Selain itu, episode binge eating yang berulang juga ditandai dengan sangat kurangnya kemampuan untuk mengontrol makan yang berlebihan pada waktu itu. Jadi, dia tidak dapat mengontrol makannya atau mengerem makannya. Bulimia disorder juga ditunjukkan dengan perilaku kompensasi yang tidak tepat, yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk mencegah kenaikan berat badan. Perilaku itu seperti muntah yang diinduksi atau dilakukan atau disengaja oleh dirinya sendiri. Menggunakan obat pencahar, diuretik atau obat lain. Atau puasa atau olahraga tetapi dilakukan secara berlebihan. Perlu diperhatikan bahwa pesta makan atau makan dengan porsi yang banyak dan perilaku kompensasi yang tidak tepat ini dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu selama 3 bulan. Selain itu, bulimia nervosa juga ditunjukkan dengan adanya evaluasi diri yang sangat dipengaruhi oleh bentuk dan berat badan. Gangguan ini dianggap bulimia nervosa kalau berdiri sendiri dan tidak terjadi selama episode anoreksia nervosa. Etiologi bulimia nervosa dapat dijelaskan menggunakan skema teori kognitif bulimia nervosa. Teori ini menjelaskan bahwa orang dengan bulimia nervosa sangat memperhatikan berat badan dan bentuk tubuh. Mereka menilai keberhargaan diri berdasarkan pada berat dan bentuk tubuh itu. Mereka memiliki self-esteem yang rendah. Dan karena berat dan bentuk tubuh lebih dapat mereka kontrol daripada bagian diri yang lain, maka mereka fokus pada berat dan bentuk tubuhnya. Mereka berharap usahanya di area bentuk dan berat tubuh akan berhasil dan membuat diri mereka merasa lebih baik secara keseluruhan. Hal ini membuat mereka mencoba melakukan pembatasan makan yang sangat kaku dengan aturan yang keras, yang tentu saja hal ini mereka buat sendiri. Aturan ini tentang seberapa banyak yang dimakan, jenis makanannya, dan kapan makan. Aturan yang terlalu ketat ini akhirnya rusak. Mereka tidak dapat mematuhinya. Dan kemudian malah menjadi pesta makan atau banyak makan. Setelah pesta makan ini, mereka menjadi merasa jijik dengan dirinya sendiri. Dan takut menjadi gemuk. Yang kemudian mengarahkannya pada tindakan kompensasi seperti muntah. Meskipun perilaku purging atau cuci perut ini mengurangi kecemasan karena sudah makan terlalu banyak, tetapi kenyamanan ini hanya sementara. Kondisi ini menjadi seperti siklus yang membuat self-esteem-nya menjadi rendah dan memicu binge dan purging, sehingga siklus akan berulang lagi.
Gangguan makan ketiga adalah binge eating disorder. Dalam DSM-5, binge eating disorder dijelaskan sebagai gangguan dengan adanya episode pesta makan atau makan banyak yang berulang. Episode pesta makan ini meliputi paling tidak 3 karakteristik berikut, yaitu makan lebih cepat dari biasanya atau lebih cepat dari kebanyakan orang, makan sampai kekenyangan, makan dalam porsi besar meskipun tidak lapar, makan sendirian atau sembunyi-sembunyi karena malu dengan porsi makannya yang besar, merasa buruk setelah makan banyak. Dalam binge eating disorder ini, meskipun telah pesta makan, tetapi tidak ada perilaku kompensasi yang ditunjukkannya. Penjelasan tentang penyebab binge eating disorder ini sebenarnya tercakup dalam penjelasan tentang etiologi bulimia nervosa yang sudah dibahas sebelumnya. Hanya dalam binge eating disorder tidak sampai terjadi perilaku kompensasi. Berikut rangkuman perbandingan antara anoreksia nervosa type restricted, anoreksia nervosa type binge atau purge, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Perbedaan ini didasarkan atas aspek berat badan, image tubuh, perilaku binge, purging atau perilaku kompensasi lain, dan perasaan kurangnya kontrol dalam perilaku makan banyak. Silakan kalian pelajari dan pahami dengan baik. Setelah membahas tentang 3 gangguan yang termasuk dalam eating disorder, Anda diminta untuk menjelaskan perbedaan utama antara ketiganya. Apabila Anda masih bingung dengan penjelasan yang diberikan, Anda dapat memahami lebih lanjut materi eating disorder ini dengan membaca buku Abnormal Psychology seperti yang ditampilkan berikut.